Apabila si calon pendidik asli atau calon orang tua, calon bapak, calon ibu tidak mempunyai dasar pendidikan prenatal seperti apa yang Prana katakan tadi yang termuat dalam lontar itu, Prana yakin apa yang dicita-citakan tidak pas, kurang pas. Hal ini dapat kita lihat Bapak dan Ibu, Idrane Serang Sami umat Hindu, wentene satwa godogang di Bali. Punika sampun satwa sane punapi gambaran iraga selaku orang tua ngemponin manik sane wenten ring sejeroning garba. Wenten cerita memen bekung bapa bekung ipun kita menduwe pianak nunas ipun ring pelingih sampun wenten baos. Ceneng ne ceneng dading lapana sake wala da nyena ceneng kesiap apa tepuk ceneng da nyena ceneng makasiap. Yen ceneng makasiap nyenan sengkalo nyena ceneng. Inggih. Sedak laina anu memen bekungnya bekung memargi mangin ipun nggodokan jag makasiap ipun. Godokan gede sang godong beh ratu. Adi makasiapnya adi. Beh sengkengkean ulu akhirnya nika lekat godokan. Nika gambaran. Itu cuma bayangan bagi kita. Apabila kita dalam istri kita mengandung, hamil, kita sebagai pasangan tidak mampu memberikan satu kesejukan dalam pikiran ibu, otomatis janin yang ada dalam kandung itu akan terpengaruh. Nah, gitu. Untuk itu sebaiknya kalau para pemirsa khususnya umat Hindu yang mempunyai istri sedang hamil, marilah kita coba menerapkan sastra tersebut, yaitu mengurangi marah, mengurangi hal-hal yang tidak baik, kita penuhi dengan pembacaan kitab suci, satwa-satwa yang juga dapat menenangkan pikiran si calon ibu. Otomatis janin itu akan terpengaruh di dalamnya. Nah, demikian pula setelah bayi itu lahir, di situ tugas orang tua juga cukup berat. Menurut sastra yang Prana ceritakan tadi, Angasio Prana dan Semara Reke, itu nanam hari-hari itu tidak boleh sembarangan. Ada tatanannya, ada aturannya, ada bagaimana kita dan di mana kita harus nanam hari-hari. Ini sangat menentukan sekali. Bisa Prana berikan contoh. Prana sendiri mempunyai anak 4, laki 1. Pada anak yang laki itu, Prana mencoba, apa benar sastra ini begini, Prana coba sendiri. Kalau mencuci manusia hari-hari ini ngangen tangan kebot, anak kita akan ngebotin. Nah, itu diceritakan. Yang anak Prana pertama itu Prana pakai kedua tangan. Dengan hati yang memang mencintai dia. Sampai sekarang dia betul-betul hormat sama Prana. Dan yang anak yang kedua Prana coba pakai tangan kiri. Ini mencoba. Akhirnya hasilnya betul. Anak Prana itu sampai sekarang dia menggunakan tangan kiri dan kaki kiri. Kalau mau sepak bola dia nendang kaki bola pasti dengan kiri. Kalau main voli dia mukul dengan kiri. Apa ini kebetulan? Prana kira tidak. Karena itu ada erat kaitannya. Erat kaitannya antara keberadaan ari-ari, getih, lamas, yenyom, bayi. Itu sangat erat sekali hubungannya, baik skala maupun niskala. Maka itu saran kedua Prana sampaikan pada pemirsa dan umat Hindu khususnya di Bali, calon bapak, tolong pada waktu istri ngidam atau hamil, tolong berikan dia situasi kondisi yang menyejukkan agar anak kita lahir dengan mempunyai bakat dan pembawaan yang baik. Yang kedua, jangan lupa pada waktu nanam hari-hari harus diperhatikan. Sarana-sarana yang digunakan harus disiapkan. Dan bagaimana ketentuan sastra tentang nanam hari-hari itu harus diikuti. Dan selanjutnya ada tugas orang tua lagi, tidak selesai, tugas sampai sana. Orang tua harus mengerti. Janin bayi yang masih kecil itu sangat peka sekali penggunaan inderanya. Dalam indera yang digunakan itu adalah pada waktu pertama kali bayi itu kita gendong begini, itu dia menggunakan
indera telinga sebagai alat utama dia mendengar. Disitulah kita harus mampu mengucapkan nyanyian-nyanyian yang menyejukkan, yang halus. Jangan diberikan suara-suara yang keras-keras sehingga terbentuknya watak itu akan, kalau keras yang kita berikan dengar, dia akan menjadi watak keras. Kalau kita mampu memberikan nyanyian yang halus-halus, dia akan menjadi wataknya halus nanti. Nah, ini yang pernah maksudkan sebagai pendidikan prenatal sesuai dengan sastra Indo yang ada di Bali yang pernah lihat, juga bisa merupakan satu langkah awal untuk mencapai sumber daya manusia dalam langkah pendidikan selanjutnya. Akan lebih berhasil. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mempelajari, terutama calon bapak dan calon ibu, pelajarilah sastra yang menunjukkan bagaimana kita harus melaksanakan pendidikan prenatal untuk menunjang pendidikan anak kita setelah dia lahir. Kalau itu bisa kita capai, kalau itu bisa kita cari, kalau itu bisa kita amalkan, Prana yakin bakat dan pembawaan kita, anak kita akan jauh lebih baik. Nah, ini kita dapat lihat contoh di sastra-sastra cerita yang lain. Prana tidak akan menceritakan banyak karena kita mempunyai waktu cukup terbatas. Mari lihat di cerita Tandri. Bagaimana Atat, burung kakak tua itu yang lahir dari satu butir telur. Ada 2 anak kakak tua lahir. Yang satu dipelihara oleh tukang buru, yang satu dipelihara oleh sulingih. Keduanya beda. Beda, karakternya beda. Yang dipelihara oleh Judo Boros berbeda karakternya dengan yang dipelihara oleh sulingih. Kenapa demikian? Karena setelah anak itu lahir juga lingkungan yang sangat menentukan sekali. Terutama lingkungan terdekat orang tua. Kalau orang tua mampu mengemas ajaran-ajaran agama, apakah itu dengan nyanyian bahasa Indonesia, apakah nyanyian bahasa Bali, Prana kira itu tidak masalah. Yang penting nyanyian itu agak halus. Seperti di Bali dikemas dulu oleh orang tua kita, yang sudah tidak ada lagi orang menyanyikan sampai sekarang, yaitu Bibi Anu. Itu bagus. Bibi Anu itu adalah nyanyian yang diambil dari Lontar Rangasio Prana. Itu mengandung filsafat yang cukup tinggi kalau kita mau mengkaji. Kokokan putih jambul. Itu semua halus-halus. Nah, hal ini bisa Anda pakai percobaan. Misalnya, kalau masih ragu dengan apa yang pernah katakan, tolong nanti siapa yang punya anak kecil, tolong dari kecil anaknya itu tolong putarkan musik-musik yang keras-keras. Jelas nanti dia menjadi anak yang mempunyai karakter yang sangat keras sekali. Gitu. Nah, apabila kita lupakan sistem pendidikan prenatal, kita lupakan, lalu kita bertitik tolak dengan pendidikan formal seperti sekarang dan informal dan non formal seperti apa yang kita lihat sekarang, Prana kira hasilnya tidak maksimal. Apabila sistem pendidikan itu bisa kita temui, bisa kita laksanakan dari sistem pendidikan prenatal, pendidikan formal, informal, non formal, dengan dilandasi dengan pendidikan moral, termasuk pendidikan budi pekerti, pendidikan agama dan sebagainya, Prana yakin seorang itu akan bisa dikatakan mencapai sumber daya manusia yang kita inginkan bersama di zaman seperti sekarang. Nah, untuk itu, kembali lagi Prana ceritakan, kembali lagi Prana himbau kepada umat Hindu khususnya yang ada di Bali dan di luar Bali, dapat Prana himbau, marilah kita kembali memperhatikan pendidikan prenatal bagi anak-anak kita yang akan lahir. Untuk itu, di sini yang paling berperan adalah si calon bapak dan si calon ibu. Kadang-kadang si calon bapak, calon ibu sudah tidak lagi bisa bernyanyi nyanyian Bali dengan menyanyi Ibianu lamun payu luas manus, tidak bisa. Malah itu ditertawai. Silakan anak kemas
Bibi anu lamun payu luar mandos itu kemas dengan kemasan bahasa apa saja, dengan model apa saja. Yang penting inti daripada yang terkandung daripada nyanyian itu tetap bisa kemas. Seperti kita memasak, kalau kita makan bubur misalnya sudah muak, silahkan beras itu kita pakai nasi. Nasi juga kurang enak, silahkan pakai tipat. Tipat juga tidak, silahkan pakai bubur sumsum. Itu bisa diatur kemasannya. Yang penting sat-sat tatwa-tatwa yang terkandung di dalam cerita itu tidak bergeser.